Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview tugas mata kuliah Cirebon Studies yang berjudul Cirebon Era Penerus Syarif Hidayatullah. Panggilan hati Sunan Gunung Jati rupanya lebih cenderung pada upaya penyebaran agama Islam daripada menjadi raja. Oleh karena itu, pada tahun 1528, urusan pemerintahan kesultanan ia serahkan kepada Pangeran Pasarean, putra Sunan Gunung Jati dan Nyai T. Pasari. Setelah Pangeran Pasarean meninggal dunia, selanjutnya yang dipromosikan untuk menggantikan Sunan Gunung Jati ialah Pangeran Sawarga, putra Pangeran Pasarean, cucu Sunan Gunung Jati. Ia telah menduduki jabatan penting dalam birokrasi Kesultanan Cirebon, sehingga namanya berubah menjadi Pangeran Dipati Cirebon. Akan tetapi, ia meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu pada tahun 1565. Pada tahun 1568, Sunan Gunung Jati meninggal dunia. Roda pemerintahan Kesultanan Cirebon tetap dijalankan oleh Fadilah Khan sampai ia meninggal pada tahun 1570. Setelah itu, yang naik tahta adalah cicit Sunan Gunung Jati yang bernama Pangeran Emas, putra Pangeran Suwarga Dipati. Pangeran Emas kemudian bergelar menjadi Panembahan Ratu I yang memerintahkan Kesultanan Cirebon selama 79 tahun, yaitu dari tahun 1570 sampai 1649 Masehi. Pada masa Panembahan Ratu I Cirebon tidak terjadi masalah apapun. Hal yang demikian itu terjadi karena kondisi Cirebon pada masa itu sangat kondusif. Kerajaan Sunda sudah tidak menjadi ancaman lagi bagi eksistensi Kesultanan Cirebon. Demikian pula dengan Kerajaan Bantenisi. Pada masa Panembahan Ratu I, ternyata Cirebon lebih dekat ke Mataram daripada ke Banten. Sebagai contoh, Putri Ratu Ayu Sakluh yang merupakan kakak perempuan Panembahan Ratu I menikah dengan Sultan Agung Mataram. Dari pernikahan itu, Sultan Agung mempunyai berputra susuhunan Amangkurat I. Sepeninggalnya Panembahan Ratu I pada tahun 1649, kedudukannya sebagai kepala pemerintah Cirebon digantikan oleh cucunya yang bernama Pangeran Putra atau disebut juga Raden Rasmi dan bergelar Panembahan Adiningkusuma atau bergelar Panembahan Ratu II. Pada masa pemerintahan Panembahan Ratu II, Cirebon mulai mengalami masalah dalam bidang politik. Raja Mataram yaitu Amangkurat I yang juga mertuanya meminta agar Panembahan Ratu II membujuk Banten untuk bersahabat dengan Mataram dan mau menghentikan serangan terhadap Belanda. Panembahan Ratu II mau tidak mau menuruti kemauan Amangkurat I. Selama Panembahan Ratu II dan kedua putranya berada di Mataram, pemerintah sehari-hari Cirebon dipegang oleh putra ketiganya yaitu Pangeran Wangsakerta yang tidak ikut serta ke Mataram. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Pangeran Wangsakerta selalu diawasi secara ketat oleh orang-orang Mataram yang ditugaskan oleh susuhunan Amangkurat I. Di Banten, Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat kedua pangeran itu sebagai Sultan Cirebon dan menetapkan wilayah dan rakyatnya masing-masing. Pangeran Martawijaya menjadi Sultan Sepuh dan Pangeran Kartawijaya menjadi Sultan Agung. Sejak saat itu pula pemakaian gelar Cirebon berubah, yaitu dari Panembahan menjadi Sultan. Pangeran Martawijaya memakai gelar Sultan Sepuh Abil Makarimi Muhammad Samsudin pada tahun 1677 sampai 1703 dan Pangeran Kartawijaya memakai gelar Sultan Anom Abil Makarimi Muhammad Badruddin sekitar tahun 1677 sampai 1723. Gelar Sultan itu diberikan oleh Sultan Agung Tirtayasa ketika ia melantik kedua pangeran Cirebon itu di ibu kota Banten. Dengan terbaginya Cirebon menjadi dua kesultanan yang sederajat dan satu panembahan, sulit bagi Cirebon untuk mengembalikan lagi kebesaran dan kewibawaan yang pernah diraih semasa Cirebon dipegang oleh Sunan Gunung Jati. Begitulah
perkembangan politik di Cirebon, keadaan Cirebon makin parah dan penguasa-penguasa Cirebon sudah tidak bisa berbuat banyak. Secara politisi, Cirebon berada di bawah perlindungan kekuasaan Kompeni Belanda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.